Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala upaya, kasih sayang, kesehatan dan kesempatan yang senantiasa kita rasakan. Dan ini merupakan suatu nikmat yang hendaknya disyukuri setiap saat oleh seorang hamba. Dan salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala perlu bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita, karena kita ketahui bahwasannya ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan adalah sebaik-baik bekal kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, maka bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita di dalam banyak ayatnya. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya, untuk akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan sangat erat sekali kaitannya dengan muhasabah dan muraqabah. Karena tidak mungkin seseorang mendapatkan ketakwaan
tanpa dibarengi di dalam kehidupannya dengan muhasabah dan muraqabah. Maka saking pentingnya kedua perkara ini, sehingga banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perkara ini. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau menjadikan satu judul di dalam pembahasan kitab beliau dengan bab muraqabah. Ada bab muraqabah. Kemudian beliau kumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya muraqabah. Dan muraqabah tidak lepas dari muhasabah. Bagaimana seseorang ingin menghitung amalannya kalau tidak ada muraqabah? Kalau tidak ada dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama kita menjadikan pembahasan muraqabah dan muhasabah kepada pembahasan yang sangat penting dan perlu kita ketahui. Dan dalam ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana memahami ayat ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala masuk kepada jiwa seseorang? Sebagaimana keyakinan ini tersebar di masyarakat kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluk. Maka dikatakan dengan wahdatul wujud. Allah menyatu dengan makhluknya. Ketika mereka salah dalam menafsirkan ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dijelaskan oleh para ulama kita, maksudnya adalah ma'iyahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita. Maksudnya adalah pengawasannya. Maksudnya adalah penglihatannya. Bukan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Karena itu sangat merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Sedangkan makhluk adalah makhluk yang lemah. Maka tidak pantas zat Allah yang agung dikatakan menyatu dengan makhluknya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita dimanapun kita berada. Sekalipun kita berada di tempat yang tersembunyi, tidak pernah dilihat atau tidak bisa dilihat oleh seorang pun. Apapun yang kita sembunyikan di dunia ini, itu pasti Allah mengetahuinya. Bahkan di dalam hadis dikatakan, batu yang hitam
berada di gelap malam, Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui apa yang berada di dalam batu yang hitam tadi. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena pembahasan kita terkait dengan muraqabah, maka kita tidak tinggalkan pembahasan yang juga penting, yang juga berkaitan dengan pembahasan muraqabah, yaitu muhasabah. Karena kedua perkara ini adalah perkara yang termasuk di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah. Muhasabah adalah seseorang senantiasa mengintrospeksi, menghisap dirinya, menghitung dirinya, apa yang sudah dia kerjakan selama ia hidup di dunia. Sudah berapa tahun dia habiskan hidup di dunia? Apa yang sudah dia dapatkan? Apa yang sudah dia kumpulkan untuk bekalnya nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bermuhasabah, bisa jadi maksiat yang dia kerjakan tadi bisa segera dia tinggalkan, karena dia melihat bahwasanya dia telah melakukan perbuatan dosa, sehingga dia perlu untuk memperbaiki dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala, jika seorang tadi tidak ingin bermuhasabah, menghitung dirinya, maka dosa-dosanya akan menumpuk, sehingga kalau sudah dosa sudah menumpuk, hati semakin keras, maka akan sulit baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah juga sangat membantu seseorang untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salaf pernah berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang dihisab Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengazabnya. Maka sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita hisab diri kita, agar kita kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang terjerumus ke dalam kesalahan, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senang ketika ada hambanya yang kembali kepadanya, ketika hambanya bertaubat kepadanya, menyesali apa yang sudah dikerjakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka
pintu maafnya, baik di siang hari maupun di malam hari. Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, dosa di siang hari atau di pagi hari, Allah membukakan pintu maafnya di siang hari. Dan ketika seorang hamba melakukan maksiat di malam hari, Allah juga membuka pintu maafnya di malam hari. Maka jangan kita tunggu waktu tadi. Ketika kita bermaksiat, jangan kita tunggu malam. Malam nantilah kita bertaubat. Ketika kita bermaksiat di malam hari, kita tunggu pagi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita sebelum kita bertaubat kepadanya. Maka ini lebih berbahaya lagi, karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, perkara yang menjadi topik kita pada malam hari ini, yaitu muraqabah. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat menyatakan bahwasannya tidak ada yang luput dari pengawasannya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Di dalam surat Ali Imran ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya Allah tidak ada tersembunyi baginya segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sesuatu yang ada di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan kita. Bahkan daun yang jatuh saja Allah tahu. Apalagi kelakuan-kelakuan hambanya selama di dunia, Allah mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Muraqabah adalah sifat seorang yang merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang merasa enggan berbuat taat, maka ia pun sadar bahwasanya Allah melihatnya, sehingga ia pun akan kembali untuk segera berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba berhasrat untuk melakukan kemaksiatan, maka ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, sehingga ia pun akan berhenti dari keinginannya dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah muraqabah merupakan
hal yang penting yang sangat membantu seseorang untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Muadz bin Jabal dengan sabdanya, Ittaqullah aynama kuntum fattaqullah innama kuntum. Nabi SAW pernah bersabda kepada Muadz bin Jabal, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ini perintah Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal. Kita ketahui bahwasanya Muadz bin Jabal adalah sahabat yang mulia, sahabat di antara sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika diutus ke sebuah daerah untuk berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz bin Jabal. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan para sahabat orang-orang yang Allah ridhoi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ingatkan kepada para sahabat untuk bertakwa dimanapun engkau berada. Bertakwa, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna muraqabah adalah orang-orang yang ihsan. Orang yang ihsan, mereka adalah orang-orang yang merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang panjang yang juga disebut dengan hadis Jibril, ada dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam. Ketika itu Jibril menjelma menjadi seorang pemuda yang bersih, kemudian mendatangi Rasulullah SAW yang kala itu sedang memberikan wejangan kepada para sahabatnya. Kemudian pemuda ini bertanya kepada Nabi SAW tentang ihsan. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat engkau. Nah, maka ini derajat yang sangat tinggi. Kalau kita buat sebuah perumpamaan, sebuah lingkaran kecil atau lingkaran besar yang pertama kita buat, maka lingkaran yang besar ini diumpamakan sebagai orang yang masuk Islam atau boleh dikatakan Muslim. Kemudian kalau kita buat lagi lingkaran, di dalam lingkaran besar itu, maka posisi lingkaran di dalam lingkaran besar itu adalah orang mukmin. Nah, kemudian kita buat lagi lingkaran
di dalam lingkaran yang ketiga, yang lebih kecil, maka itu dikatakan orang yang muhsin. Orang yang muhsin, inilah tingkatan yang paling tinggi dalam keimanan seseorang. Nah, bagaimana seorang ingin menggapai tingkatan yang tinggi tadi? Tentunya dengan muraqabah, dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau tidak mampu merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Maka siapa di antara kita yang tidak ingin menggapai derajat ihsan? Tentu semua kita menginginkan untuk menggapai derajat ihsan, karena derajat ihsan inilah derajat yang paling tinggi dalam kualitas keimanan seorang hamba. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap gerak-gerik kita, setiap langkah atau perilaku kita akan kita perhitungkan, akan kita pikirkan secara matang. Apakah perbuatan kita ini mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah perbuatan kita ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemaslahatan? Maka tentu dengan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas keimanan kita semakin hari akan semakin bertambah. Karena kita merasa diawasi oleh Allah, maka bentuk kehati-hatian akan timbul lebih besar daripada orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat erat kaitannya dengan ibadah juga. Ketika seseorang enggan atau malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa muraqabah pun akan hilang, akan kecil. Namun ketika dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk taat kepada Allah, maka rasa muraqabah tadi akan senantiasa tumbuh sehingga imannya akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui iman seorang hamba itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha untuk taat kepada Allah, sehingga iman kita pun akan bertambah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan juga kepada keluarga kita, anak-anak kita mulai dari ia kecil. Jangan kita tanamkan
kepada mereka takut kepada kita, atau takut kepada ancaman-ancaman yang kita buat, yang ancamannya tadi kita hubungkan dengan makhluk, takut dengan jin dan yang lainnya. Tapi kita arahkan, kita berikan pengarahan kepada anak-anak kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dari kecil mereka tertanam di dalam keimanan mereka tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat kita terkait dengan muraqabah, karena bab muraqabah ini sangat banyak, tidak dapat kita selesaikan hanya dalam waktu yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Semoga dengan ini senantiasa menumbuhkan keimanan kita dan rasa muraqabah kita, pengawasan kita, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkat, dan imbasnya kepada tindak perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Allah taala alam. Jazakallahu khair kepada Abu Hisham atas pertanyaannya. Terkait hal yang ditanyakan tadi, itu termasuk bentuk muraqabah dia. Namun karena dia merasa atau dorongan syahwatnya atau dorongan dari keinginan nafsunya itu lebih tinggi, sehingga dia tetap melakukan perbuatan dosa tadi. Ini kenapa bisa terjadi? Itu dikarenakan belum duduknya tauhidnya, karena lemahnya imannya tadi, dan karena dia membuka celah tadi. Awalnya dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah terjatuh dalam perbuatan tadi, maka seketika itu dia sudah merasa lupa dengan pengawasan Allah. Kemudian setelah dia melakukan kemaksiatan tadi, baru dia menyesali, kemudian ingin bertaubat atau tidak ingin melakukan perbuatan itu lagi. Maka ini dikatakan bentuk muraqabah juga. Namun muraqabahnya tadi dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya dia memahami sifat-sifat Allah, atau belum kuatnya rasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tumbuh rasa takutnya kepada ancaman-ancaman Allah, neraka Allah, sehingga jatuh dia ke dalam perbuatan maksiat tadi. Maka tetap kita katakan dia berusaha untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dikalahkan oleh hawa nafsunya. Wallahu taala alam bisawab. Hukum kita mengintrospeksi diri, ya Pak ya, atau menghisap, mengukur amalan kita sudah sejauh mana. Maka ini termasuk yang dianjurkan. Sebagaimana tadi perkataan para salaf, ya, hasabu qabla an tuhasabu, hasibu qabla an tuhasabu.
Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hitung sejauh mana amalan yang sudah kita kerjakan. Apakah amalan kebaikan kita sudah banyak? Artinya kita menghitung ini untuk introspeksi diri kita, bukan untuk menceritakan ke orang lain, bukan untuk berbangga-bangga kepada orang lain. Ya, tentunya kalau misalkan kita menghitung amalan kita dengan tujuan berbangga-bangga kepada orang lain, tentu ini salah. Berbeda lagi niatnya, ingin dipuji. Contoh, kita sudah banyak melakukan amalan kebaikan, sudah banyak bersedekah, kemudian kita hitung-hitung perbuatan kita tadi, kemudian kita ceritakan ke orang lain, oh saya sudah lakukan ini, ambolah bangun masjid sekian, berinfak ke yatim sekian. Ya, diceritakan kepada orang lain untuk berbangga-bangga, tentu ini salah. Namun apabila muhasabah tadi, mengintrospeksi diri kita, mengukur sejauh mana amalan yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia ini, maka ini adalah salah satu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh, agar kita senantiasa menambah amal soleh kita tadi. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika seorang hamba sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka merasa menyesal, baik yang banyak amalannya atau yang berbuat kebaikan maupun yang bermaksiat. Orang yang berbuat baik, kenapa dia menyesal? Kenapa dia menyesal? Dia menyesal dikarenakan kenapa tidak dia perbanyak amalan kebaikannya. Adapun orang yang disiksa, yang berbuat dosa, dia menyesal kenapa dia tidak bertaubat ketika dia di dunia. Yang beramal, kenapa dia tidak menambah amalannya, memperbanyak amalannya lagi? Kemudian yang berbuat keburukan, berbuat dosa, kenapa tidak dari dulu dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala alam bisawab. Baik. Oh ya. Baik, kita dengarkan azan dulu. Jika masih ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada, sebelum kami tutup, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apa yang keluar, apa yang terucap dari ucapan seseorang, tidak ada di sisinya melainkan malaikat yang senantiasa mencatat. Maka di sini para ulama kita menasihatkan, wa iyyaka an takhruj min lisanika qawlan tuhasabu alaihi yaumal qiyamah. Dan janganlah engkau mengucapkan sesuatu dari lisanmu, sesuatu ucapan yang belum atau yang akan menjadikan hisabmu berat di hari kiamat nanti. Maka hendaknya seorang hamba menjadikan lisannya untuk senantiasa berkata yang benar,
atau lebih baik dia diam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Semakin banyak kita berucap mauta di lapau, kadang-kadang kan banyak keluar yang tidak semestinya ya Pak ya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam berucap. Kalau kita tanamkan pada diri kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencatat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang terbetik dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan keistiqomahannya agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.